Shalom untuk kita semua. Shalom, kita akan beribadah lagi. Ibadah minggu di Polda, Sumatera Utara seperti biasanya. Kita akan memuji Tuhan, bernyanyi. Baru nanti kita mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, dan mintalah sungguh-sungguh Tuhan datang menghampirimu, sehingga ibadah kita penuh dengan kemuliaannya, ibadah kita penuh dengan berkat-berkatnya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tanpa Dia berkenan, tanpa Dia memberi anugerah, Dia tidak akan mau datang kepadamu, saudaraku. Hanya dengan kasih setia Tuhan, hanya dengan anugerahnya, sehingga saudara bisa dihampirinya saat ini. Usahamu tidak akan cukup, keinginanmu tidak akan cukup untuk saudara bisa bertemu dalam ibadah pada saat ini. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin pada saat Dia datang mengetuk hatimu dan engkau membuka hatimu, Dia akan mau berkenaan tinggal di dalam hatimu sekarang ini juga. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, hanya karena kasih setia dan anugerah-Mu semata, Engkau boleh masuk dalam hati dan pikiran kami dan bersemayam untuk selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami yang hina dina, kami yang adalah orang-orang berdosa, sekalipun Tuhan setiap hari kami minta pengampunan dosa kepadamu, dan Tuhan memberi pengampunannya. Namun Tuhan, hari-hari kami masih penuh dalam tantangan, hari-hari kami penuh dalam pergolakan, hari-hari kami penuh dengan pencobaan, dan hari-hari kami penuh dengan keinginan-keinginan kedagingan. Karena itu Tuhan, peliharalah dan selalulah jauhkan kami dari pelanggaran untuk melakukan dosa yang menjijikkan hatimu, yang membuat Engkau berduka tatkala Engkau menegur kami dalam banyak hal, agar kami tidak melakukan pelanggaran. Terima kasih Tuhan, ibadah demi ibadah kami lalui Tuhan, di tempat penjara ini, di tempat kami Tuhan dibelenggu dengan ikatan perlakuan
dari apa yang kami sudah lakukan. Merupakan tanggung jawab kami Tuhan sebagai orang yang melanggar hukum. Makanya kami ada di tempat ini. Karena itu Tuhan, sekalipun kami ada dalam tahanan ini, sekalipun kami ada dalam penjara ini, kami percaya Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih membuka hati kami untuk Engkau masuk dalam hati kami. Dan Engkau masih mau mengampuni kami. Dan Engkau masih memandang kami penuh berharga di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami dalam ibadah ini, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Ibadah kami berkenan kepada-Mu. Dan Engkau akan dipermuliakan setiap orang yang sungguh-sungguh takut dan beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu di mana nama-Mu disebut, di mana nama-Mu diperdengarkan, di mana nama-Mu direnungkan, ada banyak kuasa-kuasa pengganggu Tuhan. Roh-roh jahat, roh-roh yang mengganggu kami untuk tidak konsentrasi dengan ibadah kami saat ini. Saat ini Tuhan, kami minta kuasa-kuasa janganlah kiranya mengganggu hati dan pikiran kami, bahkan roh kami semata. Namun kuasa Roh Kudus yang lemah lembut itu Tuhan, yang mengajari kami Tuhan tetap beribadah dan takut kepadamu. Itulah kiranya hadir dalam ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Masuk. Kita nyanyi sekali lagi, menyanyikan yang tadi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom saudaraku. Saya sekarang ini hanya bisa memungkinkan melayani saudara di Polda Sumatera Utara ini hanya hari Minggu. Sebenarnya jadwal di sini selalu diadakan Kamis dan Minggu. Namun oleh karena perjalanan saya di semua polres-polres, bahkan di Polda yang lain, sehingga saya membagi waktu. Kalau bisa masih hari Minggu saya masuk di Polda jumpa dengan saudara. Amin. Itulah kerinduan saya yang sering saya katakan kepada saudara-saudara yang ada di dalam penjara, bahwa saya mau berjumpa kepada orang-orang yang pakaiannya kumuh, yang bisa juga pakaiannya hanya sepotong dua potong, dan mungkin juga hanya bisa dicuci sekali 2 hari dan sebagainya. Termasuk makanan minuman yang sangat terbatas, termasuk rasa dingin yang mencekam, dan pikiran yang terombang-ambing dan penuh dengan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, keraguan, bahkan frustrasi. Orang-orang inilah yang saya cari di setiap penjara yang saya kunjungi. Jika saudara belum mengenal saya di sini, itu masih wajar. Karena di setiap tahanan itu ada yang hanya cuma 1 hari, ada 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada berbulan-bulan. Jadi maklumlah kalau saya selalu tidak mengganti daripada tema-tema daripada khotbah saya. Karena yang saudara perlukan adalah tema di mana saudara harus kenal siapa Tuhanmu. Itu dulu pertama sekali.
Orang banyak beragama, orang banyak percaya kepada Tuhannya dan percaya ada Tuhan, tapi tidak kenal. Tidak kenal, maka tidak pernah merasakan bahwa Tuhannya menyertai hari-harinya. Tidak merasakan bahwa Tuhannya memberikan kekuatan, berkat, penghiburan, apapun yang dibutuhkan di dunia ini. Dan itu percaya saya, karena apa? Hanya orang dalam kekudusanlah, hanya orang dalam kesucianlah bisa melihat wajah Tuhan dengan imannya, bisa merasakan kasih Tuhan betul-betul dalam hidupnya, bisa merasakan bahwa Tuhan menegur dia sehari-hari, bahwa Tuhan menyelamatkan dia dari kecelakaan, bahwa Tuhan memberikan keberhasilan, dan bahkan Tuhan juga memberikan pengajaran. Terkadang Tuhan memberikan pengajaran, kita diberikan rugi orang-orang yang berdagang, kita diberikan sakit terkadang untuk menguji sejauh mana iman kita sama dia. Sengaja dia menunggu berkat yang dikasih kepada kita, sedangkan kita memaksa dia untuk memberi. Karena apa? Tuhan tidak pernah sebetulnya terlambat memberi apa yang saudara mau. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk memenuhi segala keperluan manusia itu. Percayalah. Cuma kita maunya kita sendiri, suka-sukanya kita sendiri. Seperti Tuhan itu kita bikin ATM, tekan uang keluar setelah saudara mengisi. Oh, tidak demikian. Tuhan kita itu bahasa Ibraninya, bahasa Israelnya El Mukadesu, El Zikenu, artinya itu Tuhan yang maha benar dan Tuhan maha adil. Segala kebenaran hanya ada pada dia secara sempurna, secara keadilan hanya dia yang memiliki keadilan. Sehingga dia tahu siapa yang saat ini diberkati, siapa yang saat ini menerima pengajaran, teguran, ujian. Dia yang tahu ini semua. Dia yang membuat jadwal. Jangan saudara buat jadwal kepadanya tatkala saudara mau menerima penyertaan berkat daripada dia. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Ada banyak orang keliru. Dia sendiri yang membuat jadwal di mana Tuhan menyertai, memberkati, menegur, menyapa dan segala-galanya. Itu keliru. Hanya Tuhanlah yang membuat jadwalnya. Kapan saudara ditegur, kapan saudara dinasihati, kapan saudara diberi berkat, kapan saudara diberi pengujian, dan kapan saudara menerima apa yang saudara minta. Dan dialah yang berkuasa untuk memberikan. Hak dialah itu, bukan hakmu dan hakku. Jadi banyak orang memaksa seolah-olah Tuhan itu ya seperti komputer. Ya, menurut saja apa orang yang memakai komputer itu, karena sudah disetting. Yang namanya bertuhan, ingat, namanya bertuhan bukan setting-settingan. Kalau saudara bertuhankan dengan patung, kalau saudara bertuhankan dengan mantra-mantra, itu settingan semua itu. Settingan. Tetapi kalau bertuhankan Tuhan yang sesungguhnya, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang hidup, mendengar, dapat merasakan, itu adalah hubungan sehari-hari, hubungan roh, bukan hubungan yang mati. Sama seperti manusia bisa berbicara sehari-hari seperti kita ini. Pembicaraan saya pasti berbeda minggu yang lalu. Tidak itu semua kan, dari A sampai Z, sampai saya memulai, sampai saya meninggalkan saudara di sini, tidaklah sama. Walaupun memang
tujuannya sama. Ya, tujuannya sama. Pengertiannya sama. Namun kalau perkataan dan perbuatan saya itu tidaklah seperti saudara membaca mantra. Kalau saudara membaca mantra adalah dari A sampai Z, dari apa tertulis dari mantra itu aja saudara bolak-balik, dan saudara tidak ganti-ganti sampai saudara mati. Ya, saya ulangi, itulah bertuhankan Tuhan yang mati. Tetapi Tuhan yang hidup, saudara diminta boleh berkomunikasi dengan Dia, karena Dia maha mendengar, dan Dia juga berbicara. Pakailah telinga imanmu, dengarlah Dia berbicara. Sebetulnya Dia nyaring berbicara. Terkadang saudara tidak dengar suaranya oleh karena saudara tidak mau berkenan. Saudara sudah menutup pintu hatimu, padahal Dia menegurmu, saudaraku. Kalau ada istilahnya dalam Alkitab, aku berdiri dan mengetuk. Siapa yang membuka pintu bagiku, aku akan masuk dan aku mau makan bersama-sama dengan dia. Ini perkataan Dia. Lihatlah, aku berdiri dan mengetuk pintumu. Siapa yang membuka pintunya, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jujur kita pura-pura tidak dengar, atau kita dengar tapi kita keraskan hati kita. Kita tidak mau. Sama dengan hamba-hamba Tuhan datang kemari, diutus oleh Tuhan. Bukan kemauan secara pribadi saya datang kemari. Saya masuk ke Polres, ke Polda seluruh Indonesia ini. Bukan kemauan saya secara pribadi. Kalau kemauan saya cari duit. Seperti yang saudara lakukan sebelum saudara di sini. Enak cari duit. Saya bawa Grab aja nggak kemana, 150.000 satu hari. Amin. Nggak kemana itu. Gaji untuk di ladang saja saya tahu di Medan ini, bahkan di kampung-kampung minimal 100.000 itu. Dikasih sekali makan, dapatnya 100.000. Saya pernah tanya di Lubuk Pakam ini, berapa gaji kalian mendirikan padi-padi itu? Terkadang padi itu kan jatuh karena angin, karena hujan, harus didirikan lagi. Terus ditanyakan, 100.000 Pak. Iya, udah bersih? Enggak. Kami dikasih ya makan sekali, kopi minum, dan terkadang rokok juga sebungkus sehari-hari. Iya. Kalau hasil kami kelihatan sama yang punya padi itu banyak, ya itulah terkadang kami juga dikasih rokok. Nah, inilah gajinya. Jadi saya mau katakan apa? Saya kemari mengeluarkan dana, saya kemari makan dan minum, saya kemari mengeluarkan untuk menyuci pakaian saya dan sebagainya. Itu tidak saya minta dari saudaraku. Tidak pernah saya minta itu. Terkadang pun memang ada tahanan itu. Pak Pendeta, terima kasih katanya. Itu menghargai Tuhan, bukan menghargai saya. Menghargai Tuhan orang-orang yang diutus dalam menyampaikan kabar kesukaan, dalam menyampaikan tahanan-tahanan itu untuk tetap bersandar kepada Dia, percaya bahwa Dia masih berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah saudara merasa sudah selesai. Jangan pernah saudara merasa ini sudah akhir dari segala-galanya. Dan sering saya katakan, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Kasih setianya tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya. Karena sering saya katakan, mula Tuhan menciptakan langit dan bumi, segala jagat raya ini, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan gunung dan lembah lautan, halilintar, petir, apapun yang saudara pernah lihat dengan matamu, semuanya itu baik di mata Tuhan.
semuanya baik di mata Tuhan. Bahkan kalau saudara pernah berbicara dengan setan iblis, gundurua apapun namanya, itu juga baik di mata Tuhan. Termasuk jika saudara pernah mendengarkan suara malaikat, semuanya juga baik di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak baik di mata Tuhan. Semuanya diciptakan untuk kemuliaan Dia. Kalau orang percaya, nanti orang dimuliakan Tuhan kembali. Tapi kalau saudara tidak percaya dan tidak patuh dengan aturan yang sudah diberikan kepadamu, saudara tidak akan pernah dimuliakan. Bahkan saudara akan mendapat penghukuman setelah saudara mengakhiri pertandingan di dunia ini. Setelah saudara menemukan ajalmu, kesempatanmu sudah selesai. Kita ini masih manusia yang hidup, masih bernapas. Puji Tuhan, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa merasakan. Jadi saya mau katakan, pergunakanlah kesempatan ini. Kalau dalam pertama Petrus 4 ayat 2 dikatakan apa? Pergunakanlah sisa waktumu. Jangan hanya untuk kesenangan duniawi. Jangan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi berikanlah waktu-waktumu untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyukakan hati Tuhan yang menciptakanmu seperti rancangannya semula. Bahwa saudara akan dipermuliakan jika saudara mempermuliakan Dia dalam kehidupanmu hari lepas hari. Mempermuliakan Tuhan artinya saudara bukan hanya percaya bahwa Tuhanmu itu hidup dan mendengar, dan bukan hanya saudara beragama Kristen atau beragama, tetapi saudara berpegang kepada janjinya, takut akan Dia, lakukan segala titah-titahnya, dan diminta untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, sama dengan saudara mengasihi Tuhan itu sendiri. Bagaimana saudara mau mengasihi Tuhan sedangkan manusia pun saudara tidak kasihi? Saudara tidak akan menang dengan saya kalau berdebat. Bagaimana Pak Pendeta? Dia sudah menjelumi saya, dia sudah mencuri barang saya, dia sudah menggoda istri saya, pacar saya, dia sudah mengganggu anak saya, dia sudah memukul saya, sudah mengkhianati saya, dan sebagainya. Mereka itu apakah saya kasihi? Bukankah saya harus membalas dendam? Selalu saya katakan, firman Tuhan mengatakan, dendam dan pembalasan bukanlah hakmu. Dendam dan pembalasan adalah hakku. Sekarang saya mau tanya kepadamu dulu, kenapa Tuhan mengatakan itu? Dendam dan pembalasan bukan hakmu. Ada yang bisa menjawab dulu? Sedangkan saudara sudah disakiti, barangmu dicuri, kau dipukul, istri dan kekasihmu atau siapapun sudah diperkosa, bahkan mungkin keluargamu dibunuh dan sebagainya. Saya mau tanya sekarang, kenapa Tuhan mengatakan dendam dan pembalasan bukanlah hakmu kepada semua orang ini? Kenapa kita tidak berhak? Coba Pak, kira-kira apa sampai kita tidak berhak? Saya tambahkan, mungkin Anda membantah saya. Bukankah Pak Pendeta ada tertulis dalam kitab Taurat, mata ganti mata, telinga ganti telinga, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Sekarang saya mau tanya, sekarang ini kebenaran firman Tuhan di luar daripada kitab-kitab itu, kenapa sekarang ini dikatakan dendam dan pembalasan bukanlah hakmu? Ada yang bisa coba? Kira-kira apa? Ini sering saya sampaikan di penjara-penjara. Kalau saudara tidak menyadari, saya mau katakan apa? Karena Dia adalah Maha Pencipta. Hanya Dialah yang menciptakan apa yang saya katakan tadi. Semua yang hidup, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan halilintar, petir, gunung dan lembah, lautan,
bahkan musim kemarau dan musim hujan, musim dingin, segala sesuatunya, malaikat dan iblis, apapun, semuanya adalah ciptaannya. Kalau memang dia Maha Pencipta, kalau memang dia yang menciptakan semuanya itu, layakkah saudara berhak atas dirimu sendiri? Layakkah yang diciptakan itu berhak untuk dirinya sendiri? Dan layakkah yang diciptakan itu membalaskan segala sakit hatinya kepada makhluk-makhluk ciptaan lainnya? Ini yang menjadi saya mau membuka hatimu, membuka pikiranmu untuk menjawab. Perkataan firman Tuhan, dendam dan pembalasan itu adalah hakku, sehingga kita terselamatkan. Dan saya sering perumpamaan pada saat main bola kaki, saudara dijegal, sakit dijegal, sakit kan? Terus saudara jegal lagi. Saya mau katakan, siapa yang dapat kartu kuning? Siapa yang dapat kartu kuning? Yang menjegal dan yang dijegal, karena sama-sama akhirnya menjegal. Jadi sekalipun saudara duluan dijegal waktu main bola, saudara menjegal dia lagi atau memukul dia dan sebagainya, bahkan mungkin saudara lebih berat, saudara kartu merah, sedangkan yang menjegalmu adalah kartu kuning. Itu hak daripada wasit. Karena peraturan sudah mengatakan pembalasan dan dendam bukanlah hak pemain, itu hak wasit. Sama dengan Tuhan itu, Tuhan dan manusia. Karena kita adalah ciptaannya, maka tak satu pun makhluk berhak kepada dirinya sendiri. Itu firman Tuhan mengatakan itu. Jadi berbahagialah saudara apabila firman Tuhan mengatakan, jangan lakukan pembalasan dan jangan lakukan dendam dan sebagainya. Tetapi malah dikatakan, kalahkanlah kejahatan orang lain yang datang kepadamu dengan kebaikan. Ini sering saya katakan biar kita jangan lupa. Bahkan dikatakan apa? Pipimu yang kanan sekalipun ditampar, kasih juga yang kiri. Kasih juga. Jadi jangan pernah saudara mempergunakan yang bukan hakmu. Sekarang saudara diperhadapkan dengan proses hukum. Wajarkah orang tuamu yang menahan, merasakan hukuman atas perbuatanmu? Saudara tidak akan mengatakan kepada Tuhan, orang tuaku lah yang melahirkan aku, Tuhan hukumlah orang tuaku. Bisakah saudara mengatakan itu? Hukumlah dia yang melahirkan aku sehingga aku seperti ini. Bukan aku yang minta hidup, bukan aku yang minta lahir. Berhakkah saudara mengatakan demikian? Dan saya selalu mengingatkan tatkala manusia jatuh dalam dosa pertama sekali. Sering sekali saya ingatkan khutbah saya di penjara-penjara. Manusia selalu berdalih dan berdalih. Ya, kita berdalihkan. Kita yang melakukan, orang lain kita minta yang tanggung. Kalau kita melakukan, ya kita sendiri yang menanggungnya. Jangan orang lain. Itulah makanya pembalasan dan dendam bukanlah hakmu, tetapi hakku. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau betul-betul bertuhan, perhatikanlah kita selalu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya coba minum dulu saudaraku. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada saya bawa, namanya Valdia, Valdi Simanjuntak. Kemarin ini Valdi Simanjuntak tertangkap basah, dia masuk ke rumah saya tanpa sepengetahuan saya.
Kalau orang yang masuk ke rumah tanpa sepengetahuan, sekalipun alasan untuk mandi, memakai air yang saya bayar, bukankah itu namanya pencuri? Itu pencuri ya. Sekalipun tidak mencuri barang mewah, tetapi itu namanya pencuri. Hari ini saya sengaja bawa dia kemari. Dia mau. Begitu saya tahu dia masuk ke rumah saya suruh masuk ke ruang tamu. Saya kasih dia makan. Makan kau, saya bilang. Saya kasih dia minum kopi jahe gula merah. Coba bayangkan, tidak semua orang ada kopi jahe gula merah di rumah. Sengaja saya bikin dia minum kopi jahe gula merah setelah makan sarapan pagi. Saya katakan, bukan karena kau saya lakukan demikian, siapapun yang pencuri masuk ke rumah saya akan saya kasih makan dan minum, saya bilang. Kebetulan waktu kecil saya kenal dia, orang tuanya. Ya, saya kenal betul. Terus saya katakan, kenapa kau lakukan ini? Dan sudah berapa kali kau melakukan ini? Jawabnya, sudah berapa kali? Ada sekitar 5 kali, kurang lebih. Itu pengakuannya. Kenapa tidak terus terang? Kalau hanya untuk mandi di rumah saya dan tidur di kamar kosong secara diam-diam, saya tergugah. Tergugahlah hati saya kepada dia. Mari, tinggal sama saya. Kau tidak makan di rumahmu, makan di sini. Tidak ada kamar di rumah, tinggal sama saya. Ya, apapun alasannya, engkau tidak ada hubungan baik sama bapak dan mamamu, aku mengasihimu. Ya, saya tahu ini bapak dan mamanya orang buta. Ya, buta dari sejak kecil, sehingga wajarlah mereka itu mengamen di sana sini untuk membesarkan anaknya. 2 laki-laki 1 perempuan, sudah dewasa semua. Terus saya katakan apa? Hargai orang tuamu yang dari sejak kecil kalian itu kesana kesini mencari untuk uang memberikan hidupmu sehari-hari. Seharusnya kalian bisa sekolah tinggi, karena orang tuamu itu punya cukup untuk menyekolahkanmu. Tetapi justru kalian, ya, tidak menghargai, tidak memakai jasa orang tuamu yang begitu sulit untuk mencari makan sebagai orang buta dua-duanya. Baru sadarlah dia, ya aku mau bertobatlah dan tidak mau melakukannya itu. Dan aku sebetulnya mau jauh dari orang tuaku, mau merantau sebetulnya, mau mandiri, yaitu keinginanmu. Tetapi kalau hanya usahamu sendiri untuk melakukan yang baik, tidak akan mungkin. Kau harus berserah. Kalau itu besok, marilah kita masuk dalam ibadah di penjara-penjara di Polda Sumatera Utara. Kau mau ikut? Ya, ikut. Makanya hadir dia di tempat ini. Hadir di tempat ini menandakan bahwa dia menyesali. Walaupun perlakuannya kepada saya tidak seberat itu, tetapi sudah melanggar hukum KUHP. Dan inilah kesempatan buatmu, saya bilang, karena engkau bisa orang hebat kalau engkau mau bertobat dan merubah sikapmu. Jangan lagi melakukan seperti itu. Minta ampun kepada orang tuamu, kepada orang-orang yang kau zalimi selama ini, sehingga apa? Tuhan akan memakaimu sebagai orang-orang untuk menyampaikan betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa agungnya Dia, betapa benarnya rencana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tetapi kalau kau langgar janji Tuhan, kau melakukan kejahatan di mata Tuhan, engkau akan ditertawakan oleh iblis, yang iblis maunya kau itu menyangkal daripada rencana Tuhan. Iblis maunya kita meninggalkan rancangan Tuhan. Seperti manusia pertama jatuh dalam dosa, iblis sangat senang
bahwa manusia sudah mengingkari janjinya kepada Tuhan, bahwa manusia sudah melawan daripada rencana Tuhan, bahwa manusia sudah berontak kepada Tuhan sehingga melanggar dari titah-titah Tuhan, dan itulah menjadi manusia jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu menghasilkan maut. Jadi saya mau katakan dalam pertemuan kita sekarang ini, dalam session yang selanjutnya, saya mau tunjukkan kepada saudara ada suatu kisah dalam Alkitab di mana Yesus memperumpamakan bagaimana seorang anak hilang. Ya, seorang anak hilang. Apa yang diceritakan Yesus tentang perumpamaan anak hilang? Sebentar akan kita lihat.